Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Pimpinan yayasan beserta keluarga besar, seluruh pengurus yang saya muliakan, Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Bupati atau yang mewakili, pejabat pemerintahan baik TNI, Polri maupun sipil, para tuan guru sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, hadirin dan hadirat para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, siang hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka haul yang ke-48 Al-Maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Abdul Halim Al-Hasani. Mudah-mudahan silaturahim kita ini sekaligus kita mendoakan, mengirim kepada almarhum sejak kemarin dan sebelumnya khotaman Al-Quran, haflah Al-Quran, zikir dan doa yang kita khususkan untuk beliau diterima dan sampai kepada almarhum dan dicatat amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan, kita anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini kita syukuran atas terselenggaranya haul yang begitu meriah sebagai bukti bahwa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tidak pernah putus-putusnya, tidak pernah berakhir. Ada nikmat yang kita minta Allah berikan, ada nikmat yang tidak kita minta yang jumlahnya lebih banyak juga Allah berikan kepada kita. Maha benar Allah dengan firman-Nya, dua kali disebutkan, satu kali di dalam surah Ibrahim ayat 34 dan satu kali lagi di dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghidup nikmat-nikmat yang pernah aku berikan kepada kalian, maka dipastikan kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kalau kita cermat memperhatikan teks daripada ayat itu,
dan kita gunakan ilmu bedahnya adalah ilmu rasam Utsmani, maka kata-kata nikmat dalam dua ayat itu berbeda tulisannya. Dalam surah Ibrahim, nikmatnya dengan ta yang maftuhah terbuka. Dalam surah An-Nahl, ta-nya marbutah tertutup. Apa gerangan hikmah di balik itu semua? Para ahli mengatakan kalau nikmatnya terbuka, berarti nikmat itu terkait dengan kata kerja fi'il. Dia diikat dengan waktu tertentu. Yataqayyadu bi zamanin muayyan. Tapi kalau dia tertutup, dia adalah masuk dalam kategori isim. Dia tidak diikat dengan waktu. Luar biasa. Itulah Al-Quranul Karim. Kita akan mulai pertama kali bahwa kita di sini adalah orang-orang yang punya komitmen, bahwa kita yang masih hidup masih tetap menjalin hubungan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Maka kita adakan acara haul semacam ini agar hubungan kita tidak putus. Kita buat berbagai acara, khotaman Al-Quran, tahlil, yasinan, tahmid, takdis, dan seterusnya. Semuanya kita hadiahkan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Inilah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya apa tafsirnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang mematikan nyawa jiwa ketika dia kehendaki mati atau tidak. Itulah mereka yang tidur dikembalikan ruhnya ketika ia kehendaki mati. Allah tahan ruhnya itu ketika Allah kehendaki untuk diberikan kehidupan, maka dikirimkan kembali ruh itu sampai pada batas waktu yang tertentu. Sungguh kata Allah, pada yang demikian itu pertanda bagi kebesaran dan keagungan Allah untuk orang-orang yang berpikir. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya tentang firman Allah ini, beliau katakan, inna arwahal amwati wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu ma sya'allahu laha fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadi. Beliau katakan sesungguhnya ruh arwah orang yang sudah meninggal Allah kirim kembali ruh yang masih hidup itu kepada jasadnya masing-masing. Ini bukti bahwa kita masih bisa menjalin hubungan walaupun alamnya sudah beda,
Alam kehidupan mereka adalah di alam barzakh. Kita masih di alam bumi. Allah berikan kepada kita 5 kali kehidupan. Habib Salim, kiai-kiai Jakarta kalau dikejar, diuber oleh Belanda, sembunyinya di rumah beliau. Sembunyi di rumah beliau. Dia lindungi ulama. Kalau ada petugas dari perintah Belanda mencari itu, dia yang ke depan, bawa golok dia. Cari apa? Ini kiai ada lari ke sini, sembunyi di sini, Habib dari sini. Siapa bilang? Tidak ada. Tidak percaya nih sama saya. Orang Betawi galak dia. Dia golok dia teman-teman itu. Cinta kepada ulama. Kemudian yang kedua, orang yang panjang umur biasanya adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan tahajud malamnya, qiyamul lailnya, tidak pernah tinggal. Maka Allah berikan panjang umur. Jadi konsep dokter, kalau kita kurang tidur 1 jam di waktu malam, tidak bisa diganti atau belum terganti kalau kita tidur 6 jam di siang harinya. Nah, bisa untuk orang-orang tahajud tidak berlaku itu. Malam-malam mereka tidak pernah tidur, siangnya juga tidak tidur, berjuang dia membesarkan pondoknya, ngajar ke sana kemari dia tanpa pamrih, tanpa merasakan letih dan payah dia. Malamnya begitu lagi. Maka mereka diberikan makom. Maka tadi dikatakan dia memberikan sambutan tadi, almarhum diyakini dia sudah sampai kepada maqamah mahmudah. Tidak usah ragu-ragu, saya yakin itu. Sampai dia kepada maqamah mahmudah itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqamah mahmudah. Sampai guru-guru saya juga banyak yang tua-tua begitu. Yang kedua, yang perlu kita garis bawahi melalui tadi as-sirah al-halimiyah, beliau memberikan contoh kepada kita bahwa dalam menuntut ilmu gurunya harus jelas, penguasaan keilmuan juga harus jelas. Maka tadi ada sanadnya dari gurunya, ya, Abdul Halim, sampai dengan Allah Subhanahu. Sanad itu namanya ijazah. Dengan ijazah itulah menjadikan ilmu itu berkah. Maka kalau ngaji-ngaji di Timur Tengah pasti ada sanadnya. Ngaji ilmu apa saja, kitab sekecil apapun, matan al-ajrumiyah, masail fiqhiyah, datangi sama dia. Dia sebutkan nanti, kamu cari masalah itu. Apa fikihnya Hanafi? Cari Badai'us Sana'il Kasani. Cari itu di jilid-jilid 4 dia bilang. Nanti halamannya sekitar sekian ada di sebelah kanan. Sampai halamannya apa? Saya tanya sama Syekh kok bisa begini Syekh? Ya kalau inilah katanya kasratul muwadhabah wal mulazamah. Itulah yang ditekuni oleh kiai-kiai kita. Kiai kita hafal kitab-kitab kuning, kenapa? Karena kesana kemari yang diajarkan itu juga hafal. Nah, saya belajar Qalyubi 3 bulan di rumah dia, Ba'dal Asr.
belum pindah-pindah dari mukaddimahnya. Mukaddimahnya saja. Saya tanya sama saya bilang kita sudah duduk 3 bulan ini sama kawan-kawan ini. Belum pindah dari mukaddimahnya, kapan kita mulai? Dia bilang, ya benih, katanya waqad bada'na min zaman. Hadza huwal ilmu bahrun wasi'. Kita sudah mulai dari dulu belajarnya. 3 bulan ilmu itu luas katanya. Ya wahai anakku, sudah katanya besok anda usah datang lagi. Dia sebutkan arwi hadzal kitab an syai'i, itulah ijazah. Ya, itulah ijazah. Maka ulama yang menekuni ilmu pengetahuan agama dengan baik, semuanya rata-rata ada syaratnya. Maka ilmunya jelas. Sekarang kita lihat banyak orang yang ngajarnya tidak jelas, ilmunya tidak jelas, gurunya siapa tidak jelas juga. Berani-beraninya ngajar tafsir Tabari, belajar dari mana? Sahih Bukhari, ngajinya dengan siapa? Hanya siapa gurunya? Ya belajar sendiri. Itulah sering dikatakan malam yakul lahu syaikhun fasyaitan syaikhun lah. Siapa yang belajar tidak ada gurunya, maka gurunya adalah syaitan. Itulah yang kita temukan itu. Bukunya nggak jelas. Dia dapatkan bukunya pun fotokopi. Didapatkannya di mana? Di terminal bis. Itulah yang diajarkannya. Karena cakrawala berpikir wawasannya sebatas buku itu, baru baca satu buku, tidak pernah membaca buku yang lain. Akhirnya apa? Menyalahkan orang lain, mengatakan orang yang tidak sama pendapatnya dengan dia sesat, tidak sama kegiatan kesehariannya, bid'ah, syirik. Haul begini bid'ah. Ngapain? Nabi tidak pernah membuat haul, sahabat tidak pernah membuat haul. Kalau kita tanya, Al-Quran itu ditulis dalam satu mushaf, ada nggak perintah dari Nabi? Nggak ada. Kenapa dikumpulkan Al-Quran, ayat Quran satu mushaf oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Pada mulanya Abu Bakar mengatakan tidak berani aku, tapi la yazalu Umar katanya yuqni'uhu, meyakinkannya bahwa pertimbangannya itu adalah maslahat untuk umat Islam. Kalau semacam begini apakah tidak maslahat? Yang kita dengarkan apa? Perjalanan hidup seorang soleh, seorang ulama. Bid'ah juga? Tidak. Kita ingin mengambil maslahatnya. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari perjalanan hidupnya beliau itu? Kalau sekedar kita matab adaman qata'a amaluhu, itu saja dalil-dalilnya itu. Terputuslah kecuali 3 perkara. Padahal ada perkara lain yang diterima juga oleh Allah Subhanahu. Tapi bacanya baru satu hadis itu, baru satu hadis, yang lain tidak. Ya, mimma yaqul abdu al-mu'min min amalihi min hasanati ba'da wafatihi
ya ilman nasyarah mushafan warrasa waladan salihan taraka masjidan bana baital libnis sabili bana nahron ajro. Nggak tahu dia karena bacanya cuma satu buku, padahal buku hadis itu Masya Allah jenis bukunya saja ada namanya jawami, ada namanya masanid, ada namanya sunan, ada namanya ma'ajim, mustadrak, mustakhraj, musannaf, zawaid, aqrab, ajza, apa lagi? Belum banyak. Ya kita diperkenalkan hadis itu seolah-olah hanya kutubus sittah. Itu intinya. Naik sedikit kutubus tis'ah. Padahal yang lain ribuan kitab-kitab hadis lagi. Maka sekarang ada pemikiran-pemikiran yang ingin menggusur tradisi pesantren itu. Nggak perlu ngapain kitab-kitab, ngapain katanya. Sekarang sudah ada PDF, sudah ada iPad, sudah ada handphone HP, sudah ada komputer, sampai Al-Quran pun nggak perlu dihafalin. Semua sudah ada. Ngapain buang-buang waktu gitu? Karena ketidakmengertian mereka. Karena mereka tidak tahu. Al-Quran kita hafalkan untuk apa? At-ta'assi wal iqtida' bin Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnahnya beliau. Dan komputernya Allah. Kalau kita mengatakan apa? Kita komputer kita. Dosen kalau ngajar mengandalkan iPad-nya, komputernya tinggal di rumah, dia sampaikan di kelas. Maaf, pelajaran hari ini tidak ada karena iPad-nya tinggal. Atau dia bawa iPad, error iPad-nya. Maaf, ini tidak bisa diteruskan kuliah kita karena iPad-nya error, karena tidak pernah tapi iPad-nya Allah tak pernah error. Maka kita banggakan ulama-ulama kita dulu yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya apalagi almarhum masa-masa jayanya Makkah, ya masa-masa jayanya Makkah itu masa-masanya Syekh Yasin, Muhammad Yasin, Isa Al-Fadani, Sayyid Muhsin Al-Musawa. Itu masa-masa keemasan itu. Beliau saya baca tadi itu tinggal di sana ngaji, luar biasa itu, luar biasa. Menamakan pesantrennya disebut dengan An-Najah karena selamat dari. Saya usul Al-Halimi, tulis Al-Hasani. Kenapa takut lagi sekarang? Al-Halimi, Al-Hasani, tulis. Pejuang-pejuang itu pasti dia ada tetesan darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah takut kita. Saya Al-Husaini, nama saya Said, bacaannya Sayyid. Karena zaman Orde Baru pun orang-orang Arab masih dimusuhi. Tidak boleh orang Arab pintar. Apalagi ada tulis Al-Munawwar, tidak boleh. Kita sumput-sumputin dulu itu. Sampai paspor kita apain gitu. Karena banyak antek-antek Belanda itu. Karena apa? Mereka sudah tunjukkan. Apalagi tiga pesan besar. Yang pertama apa? Jaga persatuan. Itulah intinya. Persatuan itu bahasanya bahasa Indonesia. Persatuan sama dengan persaudaraan. Persaudaraan itu dalam Islam disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah itu intinya apa? Asal kata dasarnya itu artinya adalah memperhatikan. Maka semua orang yang merasa ada hubungan satu dengan lain,
mengaku bersaudara, maka dia harus memberikan perhatian. Tanpa adanya perhatian, bukan namanya saudara. Dikembangkanlah dari makna perhatian itu menjadi lebih jauh. Perhatian adalah kebersamaan. Kebersamaan dibarengi dengan keserasian. Hubungan itu tidak hanya karena hubungan keturunan, tapi hubungan itu juga karena ada hubungan lain. Keturunan pun dibagi-bagi, ada seibu sebapak, ada sebapak, ada seibu, ada sepersusuan. Ada hubungan yang karena lain, karena ada persamaan dan keserasian. Karena kita satu agama, satu suku, satu ras, satu bahasa, satu tradisi, satu profesi, satu perasaan. Itu menjadikan kita bersaudara. Maka disebut, kalau orang Arab katakan ada akhi, apa artinya? Dia adalah orang yang dekat dengan aku, orang yang akrab dengan aku. Dia adalah aku adalah dia. Itu namanya saudara. Maka pesan pertamanya persatuan. Saya yakin beliau ketika membuat wasiat itu ingat dengan pesan hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah hijrah ke Madinah, apakah dengan membangun gedung-gedung yang mewah? Tidak. Kantor-kantor yang megah. Yang dibangun pertama adalah ukhuwah. Akha bainal muhajirina wal ansar. Kita ingat yang dari Makkah hijrah, yang di Madinah nunggu. Begitu sampai di Madinah, Rasul persaudarakan antara kaum muhajirin dan al-muhajirin. Bukan orang-orang kecil, bukan orang-orang yang tidak punya, tapi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kaya raya. Tapi dalam rangka menyelamatkan keimanan, harta kekayaan mereka tinggalkan di Mekah, ambil oleh kalian semuanya. Kita ingat ceritanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi dijegal oleh kaum musyrikin Makkah. Dikatakan, wa anta ya Suhaib dakhalta Makkah biduni syai' wal an qad jama'ta amwalan katsir. Dulu kamu masuk bokek, tak punya apa-apa. Sekarang sudah kaya raya, harta kekayaanmu melimpah. Mereka tanya, aina amwalukal an? Mana hartamu sekarang? Kata Suhaib, harta saya ada di sana, ada itu. Ambil oleh kalian. Biarkan aku mengikuti Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kita ingat Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf orang yang kaya raya di Mekah, orang Mekah. Sa'ad bin Rabi' orang yang kaya raya di Madinah. Begitu dipersaudarakan Sa'ad bin Rabi' terus bawa Abdurrahman bin Auf. Kau lihat semua yang sebelah kanan Musa. Kuliah itu, sudah malam malam, kebutuhan maternak. Dia bilang hada mal, khusyatahu. Ini semua kekayaanku, ambil oleh Musa. Kau lihat di sebelah kirimu, aku lihat lebih banyak jumlahnya. Dia katakan hada mal, khusyatahu. Sampai disampaikan sama dia, li imra'atani ikhtar wahidatan minhuma sa'utalliquha fatatazawwaj. Aku punya dua orang istri, pilih salah satu, akan berikan dia kau yang menikah. Ada kita seperti itu? Ada. Istri dikasih orang ada, ngambil istri orang ada. Ya, tapi karena tujuan ke Madinah tidak untuk itu semuanya, Abdurrahman bin Auf terus menyampaikan doa, barakallahu fi malika wa ahli. Semoga Allah memberkahi harta kekayaanmu, memberkahi keluargamu. Aku tidak untuk itu, tidak untuk itu.
Kalau kita itu saudara kan kasih kekayaan ambil separuhnya, kalau separuh kurang, maka ini kita gitu kan nawar lagi, dari kasih nawar lagi. Persaudaraan inti segala sesuatu. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran sebanyak 52 kali. 22 kali yang kata tunggal ahun, selebihnya itu 52 kali. Luar biasa, bukan angka yang kecil, angka yang besar. Ya, sampai dikatakan unsur akhaka zaliman atau mazluman, akhaka saudaramu, jangan dibedakan zalim atau mazlum, yang menzalimi yang dizalimi. Kata sahabat Arab mazlum ya Rasulullah, maka itu zalim. Kata Rasulullah, karena tahjibu anil zulm, engkau cegah dia melakukan satu kezaliman. Luar biasa Rasulullah gambarkan persaudaraan itu. Masya Allah, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Idza syaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri. Kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Jangan dirusak hubungan persaudaraan itu. Maka orang-orang kita dulu tadi ceritakan kawinnya 3 kali ya. Iya, untuk apa itu? Memperbanyak keturunan. Supaya apa? Namanya kiai ini kan apa namanya? Dikumpul. Betul, betul baik. Dikumpul, kalau anaknya harus banyak. Betul. Hello. Ini dari asal saya dari keluarga ulama semua, alhamdulillah. Ibu saya itu ayahnya Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Asmar. Digelar dulu namanya Habib Rahman. Kalau dia pergi ke pasar, keluar ke pasar, dia sebut saja pakai bahasa belakang, mulai ngejar dia. Doain dia berkah. Itu bapaknya luar biasa. Wali min awliyaillah. Kalau pulang dibawain ada 10 beca, tapi tidak pernah masuk ke rumah. Langsung dibagi pada orang-orang, rezeki kalian melalui saya, ambil semuanya. Dia punya istri 1, yang seibu ya, anaknya 6. Ibu saya semuanya semeninggal dia kawin lagi supaya banyak turunannya. Ibu saya itu saudaranya sebapak seibu, ada yang sebapak saja, seibu saja, itu 27 orang. Ibu saya begitu saya sudah mulai remaja dibawa sama ayah saya, ibu saya. Diperkenalkan masuk ke rumah, ini kakak ibu kamu, karena ibu saya lebih kecil. Ini dari bapaknya yang ini dari ibunya yang ini. Masuk lagi, saudara lagi. Bingung saya bapaknya sana. Itulah katanya kakek dulu. Dia ingin banyak anak supaya keturunan ini menjadi bibit-bibit unggul. Dari ayah saya Husain namanya, Husain bin Aqil bin Ahmad bin Ali bin Abdul Rahman bin Ali bin Abdul Rahman bin Aqil Al-Munawwar. Dan Al-Munawwar kan 2 rakaat.
bilang sama saya di atasnya As-Sadat. Turun dari Hadramut dari jubahnya, jubah itu ijazah. Kalau orang Hadramut sudah pakai jubah itu, itu berarti dia sudah berhak untuk mengajar, diberi ijazah untuk mengajar. Kakek saya dulu mengajar sampai ke Al-Azhar. Diutus dari Yaman itu untuk mengajar nahwu. Maka digelar akhir mana ajaran nahwi. Ya, kami menang saja yang lain juga tinggal di Palembang. Palembang ditulis surat sama gurunya. Jangan kawin, ya, janji kata kawin. Akhirnya dikawinkan juga sama orang. Supaya apa? Menetap di tempat situ dan kita lagi. Dapatlah dua saudara saya. Banyak keturunannya. Terus pindah lagi dari Palembang mulai merantau. Di dulu ulama itu sekaligus konglomerat. Kakek saya dulu orang ulama dan kaya raya, pedagang batik besar. Jadi yang brosul batik itu akhirnya dibujuk-bujuk supaya pergi dari Palembang lewat Batu Raja, lewat Pekalongan dikawinkan supaya tinggal di Pekalongan, tak betah dia lagi sampai tinggal di Solo, meninggal di Solo, dikawinkan lagi di sana, dapat 2 orang perempuan. Tugasnya aja, karena ekonominya sudah bagus, ya duit tambah terus. Kalau orang yang mau belajar dengan dia, buat kerjanya. Belajar ilmu apa? Fikih, usul fikih, nahwu, belajar. Habis belajar saya harus makan dulu. Setiap hari di rumah itu, jidat saya dulu, itu potong kambing 2 ekor 3 ekor setiap hari. Tapi jidat saya ditanya, dari mana kambing itu? Dia tahu. Itu karomahnya dia. Nggak ada yang tahu. Sampai tukang potongnya, tukang masaknya, istrinya tidak boleh pegang pisau. Jadi permaisuri betulan, jadi bidadari betulan, melayani orang saya. Yang meninggalnya di Solo tahun 48. Yang tua-tua itu tahu dia. Nah, Habib Syekh AA itu Abdul Qadir As-Sadat. Itu keponakan dari tidak saya. Ini hubungan keluarga dekat sekali saya kan Habib Syekh. Yang kedua pesannya apa? Besarkan pondok. Ini jariahnya dia. Jariah ini supaya berlanjut. Ayah saya juga begitu. Ketika dia meninggal mulai sakit-sakit, dia besarkan sekolah ini. Saya punya sekolah juga, Yayasan Al-Wahiyah namanya di Palembang. Besarkan ini. Dia tidak jaga kekayaanku yang ini. Besarkan sekolah ini, besarkan pondok ini. Karena pondok ini sampai kapan dia melahirkan alumni-alumni. Setiap alumni mengajarkan ilmu yang pernah diajarkannya, itu selama itu pula mengalir pahalanya sampai kepada luar biasa. Yang ketiga jangan politik kita itu. Jangan melakukan politik, sudah boleh rusak. Dengan catatan tadi disampaikan. Ini pesan-pesan ini itu merupakan pesan wasiat untuk kita jaga, Maka haul tujuan utamanya bagaimana kita mewarisi sirahnya almarhum untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita cinta kepada beliau, teruskan tradisi-tradisi yang baik. Dia selalu silaturahim. Kita juga setelah dia tidak ada, kita silaturahim. Siapa yang pernah didatangi dulu, kita datangi juga. Itu menjadikan pahalanya terus melimpah
mereka terima semuanya, orang-orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Kemudian untuk menjaga silaturahim bagi yang adalah orang tua kita, guru kita, jangan lupa setiap malam kita kirim pakaian khusus buat mereka. Ini komitmen kita. Supaya apa? Supaya ada hubungan batin kita dengan mereka itu. Nanti pada satu saat kita ingin bertemu dengan almarhum, awas tuh, karena hubungan sudah terjalin. Ya Allah, malam ini temukan aku dengan almarhum yang setiap malam aku kirim mereka Fatihah. Saya doakan mereka, temukan aku dengan mereka. Yakin pasti bertemu. Tidak ada yang sulit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan guru-guru saya kepada saya. Maka saya belum tidur dari sejak remaja dulu. Kirim Fatihah kepada orang tua kita, kakek kita, nenek kita, guru-guru kita. Gambarkan mereka bagaimana ketika mereka menyampaikan pelajaran kepada kita, membentuk karakter kita. Kita bayangkan mereka, kita kirim Fatihah. Kalau sudah mentradisi, insya Allah kita tidak akan bisa tidur kalau belum mengirim Fatihah kepada kita. Sampai bagaimanapun. Malam kita kadang-kadang perjalanan capek, mau tidur, kalau bisa tidur, belum kirim Fatihah kepada mereka. Ya, itulah nanti kita bisa silaturahim melalui mimpi. Ya, mimpi ini kalau kita ceritakan sama yang tak mengerti, tak nyambung. Ya, guru-guru saya apalagi ceritanya itu memimpi para ulia, apa mimpi Rasulullah. Apa bisa? Nggak nyambung ilmunya, baru baca buku satu kalimu dijelaskan juga nggak ngerti. Ya, saya dengan guru saya, misalnya Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Badani, siapa yang nggak kenal? Orang di Mekah pasti tahu. Beliau Al-Hasani. Beliau itu dikenali dengan Musnidul Asr. Hadis mana yang tidak dihafal? Umur 19 tahun sudah mengajar tafsir Al-Baydawi di Masjidil Haram. 19 tahun. Ya, sama saya kita sama dengan almarhum. Satu masa ini meninggal tanggal berapa? Tanggal 21 Juli 21 Zulhijjah 1410 ya, tahun 90 Masehi. Jadi saya sudah 3 tahun pulang ke Indonesia, tapi saya setiap tahun pergi haji. Setiap pergi haji saya silaturahim dengan beliau. Pada waktu sudah hukum tanggal 13 tanggal 14 Zulhijjah saya pamit beliau mau ke Madinah. Kaki beliau sudah mulai sakit, bengkak-bengkak karena sukari gula. Sudah berubah. Dia awasi saya, awasnya sudah beda itu. Saya perlu ada apa Syekh? Suruh membaca Quran. Ya, sudah disampaikan, sudah diamalkan ijazah-ijazah itu sudah. Di semua disiplin ilmu kebanyakan saya mendapatkan ijazah dari beliau, sanadnya sampai kepada Rasulullah. Terus saya perhatikan lagi, baru dia sampaikan. Dia bilang, ini pertemuan kita yang terakhir. Tak ketemu lagi. Benar, saya nangis. Ternyata sebenarnya saya di Indonesia 3 hari di Lebanon, bahwa dia beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syekh Yasin ini ketika saya menulis disertasi banyak kesulitan saya. Ada hadis-hadis yang jarang kita dengar, jarang kita baca. Di mana mencarinya? Satu hari saya dapat ilham, tanya sama dia. Saya datang ke dia. Beliau ini sudah tahu kalau kita datang pasti kita punya kesulitan. Dia bilang, enggak muskilah? Ya, saya begini. Sudah jadi nanti malam saya tanyakan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana saya nanti dia bilang saya tanya karena ibu kita nggak nyambung. Malam nanti saya tanyakan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok kamu sini. Malam itu nggak tidur saya. Mikirkan alangkah enaknya bertemu dengan Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa kita yang masih hidup masih ada hubungan dengan yang sudah meninggal, apalagi dengan Rasulullah. Istri saya sudah tanya, kenapa nggak tidur? Saya bilang saya diceritakan saya sendiri. Masya Allah kata istrinya. Istri saya, Masya Allah begitu. Habis subuh saya langsung ke perpustakaan lagi, cari lagi, berusaha lagi mencari hadis itu. Tidak ketemu. Habis subuh saya ketemu dia. Begitu beliau keluar, dia bilang absir ya akhi, absir. Ini tergembira buat kamu. Duduk dia dengan enak dia cerita. Semalam katanya saya sudah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah sampaikan hadis-hadis itu, beliau katakan betul dan semuanya sabda beliau. Terus saya bilang gimana bukunya? Kalau bukunya coba kamu cari buku. Langsung saya lari ke pustakaran yang sampai ke Rasulullah saya cari. Lalu saya pikir semuanya. Maka ulama yang menekuni kehidupannya dengan tadi itu tidak pernah melepaskan malamnya begitu saja dia sirna, tapi dengan qiyamul lail kita yakini mereka kita adalah waliul mas'ul. Makanya saya ketika tahun 87 saya ada umroh, ketika menyaksikan saya dapat gelar doktor untuk umroh itu, Ramadan kebetulan saya bawa terus untuk menyaksikan pengajian di Syekh Yasin. Setiap bulan beliau sampaikan kepada saya, Akhir, ini bukan manusia biasa. Dia pasti kata saya waliul mas'ul. Dia adalah seorang waliullah. Saya masih di rumah juga, kita yang kita nyampe gitu kan. Ternyata betul apa yang disampaikan itu. Maka wali ya, yang merupakan kekasih Allah itu adalah orang-orang yang dicintai olehnya. Yang wali betulan tidak pernah mengaku dirinya saya wali, kecuali wali kulit. Jadi kalau ada yang itu saya wali, saya punya karomah, saya punya ini, bohong. Tidak pernah dia tunjukkan kewalian kekaromahannya. Nanti muncul sendiri baru tahu. Maka yang wali itu betul mereka temukan dan mereka dapatkan maqamul wilayah itu melalui satu perjuangan panjang. Kalau orang-orang Mekah rata-rata mereka tidak pernah tidur malam hari kecuali menghadap Ka'bah al-Musharrafah. Maka Sayyid Muhammad Abdul Al-Maliki kalau ada 2-3 anak-anaknya yang santri dia semuanya suruh pergi ke Masjidil Haram, bangun karakternya. Maka penuntut ilmu ibadahnya harus kuat, karena ilmu itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita akan mendapat ilmu kalau kita tidak dekat dengan yang punya? Wa ma'utikum minal ilmi, tidak aku berikan kepada kalian ilmu melainkan sangat sedikit, bukan sedikit, sangat sedikit.
Jadi sangat. Tapi yang sedikit itu kita harapkan apa? Membawa keberkahan. Itulah keikhlasan para guru kita. Guru kita ngajar ikhlas dia, dengan keikhlasannya menjadikan ilmu yang kita terima itu membawa berkah. Terus sudah lihat dalamnya lalu dan kalau pakai yang dalam saya ngerti juga, saya dalam juga gitu. Jadi memang betul Pak Kiai juga sudah tahu nama saya Akil ala wasni fa'il. Ada wazan dari mu'arud tadi kan fa'il itu berarti banyak akal. Jadi protokol pembawa perlu ngasih surat apa, surat cinta dia. Saya cukup Pak Kiai di depan dia jam, saya bilang bahwa jangan terlalu lama lagi gitu. Kata orang apa? Al-aqil yakfihi isyarat. Orang yang punya akal cukup dengan isyarat, tidak perlu dikasih tahu gitu. Ngerti gitu. Yang ketawa ini pengalaman semua pastilah. Jadi sampai di sini mungkin yang dapat saya sampaikan, banyak lagi yang harus kita ketahui di balik peringatan Maulid semacam ini. Teruskan tradisi yang baik ini, dan inilah bukti dari kita semua bahwa walaupun almarhum sudah meninggalkan kita 48 tahun yang lalu, tapi beliau tetap bersama kita di sini. Walaupun beliau sudah lama tidak bersama kita, tapi tanda-tanda yang pernah ditinggalkannya tetap bersama kita di sini. Yakin ketika melakukan Maulid semacam ini, yang kita hauli terutama Tuan Abdul Halim Al-Hasani, pasti dia bersama-sama kita di sini. Hanya kita yang Tuhan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf juga karena waktu yang begitu terbatas. Akhirnya kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita bacakan kembali surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada almarhum secara khusus kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendiri pondok pesantren Al-Halim yang kita cintai ini, mereka-mereka yang pernah terlibat dalam pembangunan, terlibat sebagai pengasuh pendidikan, dengan memohon kepada Allah, ya Allah, mereka yang sudah mendahului kami, terimalah amal ibadah mereka, ampuni segala dosa dan kesalahan mereka, tempatkan mereka di tempat yang layak di sisi-Mu ya Allah, surga Jannatul Na'im. Kami-kami yang masih hidup memelihara dan berjanji untuk senantiasa melanjutkan perjuangannya dan menaati wasiat-wasiat yang pernah beliau sampaikan. Mudahkan segala urusan kami, berikan kepada kami nikmat sehat walafiat untuk bertakwa dan mengabdi kepada-Mu. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Nasrul mustaqim khawatirina al-Fatihah wal ma'mur amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka
ورزقا قلوبنا ونواصينا بيدك فصرفها في طاعتك ومرضاتك. اللهم أنت تعلم أسرارنا وما تخفيه ضمائرنا فطهرها من الشك والشرك والشقاق والنفاق وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أنت خلقت الخلق وجعلت منهم شقي وسعيد فأسعدنا بطاعتك ولا تشقنا بمعصيتك وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين. اللهم أنت أحق من أمر وأحق من ذكر وأجود من أعطى وأكرم من سئل فنسألك اللهم أن تيسر أمورنا وتقضي حوائجنا وتبلغ آمالنا وتصلح ظواهرنا وبواطننا وتحفظنا يا الله من كل سوء ومكروه وتصرف عنا شر المعتدين ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم وجهنا إلى الخير حيثما توجهنا واجعل وجهتنا إليك وكن لنا عونا ومعينا حيثما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا